Ibu, aku udah tahu siapa kolor hijau itu sebenarnya. Itu Mas Wiryo, Bu. Aku pikir kamu nggak tahu. Jadi Ibu udah tahu. Terus kenapa Ibu diem aja? Justru ibu yang sudah jadikan kakak kamu itu kolor hijau. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Kamu nggak tahu kan arti pengorbanan? Tahu kan? Tapi kakak kamu tahu. Dia paham. Justru kakak kamu yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sementara kamu apa? Nangis. Nangis terus. Wiryo jangan, Wiryo. Wiryo jangan, dia bukan target kamu, dia ada kamu, lepasin, Wiryo. Wiryo lepasin. Kamu ingat ya, jangan pernah ganggu lagi. Kalau kamu ganggu sekali lagi, tangan ibu yang akan membuat kamu menderita. Paham? Saat itu saya coba ngikutin ibu dan kakak saya, Bu. Tapi entah kenapa saya malah kehilangan jejak mereka. Jalannya sepi, gelap, dan hawanya aneh. Ngapain kerja jadi pembantu seperti ini? Kamu jangan bikin malu keluarga ya. Aku nggak malu kerja halal, Bu. Nggak malu? Kurang ajar. Lawan sama orang tua sini kamu. Perempuan itu kerjanya di rumah, bukan ngurusin rumah orang, ngurusin rumah orang. Perempuan itu bukan di bawah tunjuk orang yang menindasnya, Bu. Aku ngelawan sama ibu. Berani kamu ngelawan sama ibu? Kamu jangan bikin malu ya. Sini kamu, pergi. Kita pulang. Ibu. Ya Allah. Tolong sadarkan Ibu. Sadarkan Mas Wiryo. Aku nggak tahu lagi harus ngapain. Ibu. Ibu. Jangan. Ibu. Jangan. Jangan aku. Ibu, kenapa Ibu? Jangan. Ibu. Jangan. Ibu takut. Dia mau minta darah saya. Ibu takut. Ibu butuh pertolongan, Bu. Aku nggak mau Ibu kenapa-napa. Tolong Ibu. Ibu kita ke klinik ya, Bu ya. Ibu. Saya bawa ibu ke klinik malam itu juga.
Tapi dokter cuma geleng kepala. Loh, terus dokter bilang apa? Dokter bilang gak ada virus, gak ada infeksi di perut ibu. Semua hasil tes normal, tapi ibu masih tetap aja teriak menggigil. Jadi nggak ada satupun yang bisa menyebabkan alasan kenapa ibu kamu seperti itu? Suster aja takut, Mbak. Perawat aja takut, katanya ibu kayak kesurupan. Tapi bukan. Dan kamu yakin bahwa penyakit ini bukan penyakit biasa? Saya yakin ini peringatan dari Allah untuk ibu, Mbak. Ibu, makan buburnya ya, Bu. Kamu pikir ibu sakit seperti ini karena dosa ibu? Aku nggak ngomong kayak gitu, Bu. Mungkin Allah udah kasih tanda dengan semua ini. Sakit. Ada yang makan dari dalam. Sakit banget, sakit. Sabar, Bu. Ibu harus tobat, Bu. Hentikan semua ini, Bu. Ibu. Sakit. Sabar, Bu, sabar. Dia marah. Dia marah. Gagal. Bukan. Ibu. Dia marah. Dia marah. Tobat, Ibu. Ibu tahu. Siapa, Ibu? Siapa? Mawar hijau. Tiara. Ibu tobat, Ibu. Belum terlambat, Bu. Sekarang kita nggak bisa tinggal diam aja. Setiap malam ada aja yang jadi korban. Pokoknya malam ini kita harus tangkap dan habisi dia. Iya benar tuh. Tiap malam selalu ada suara jeritan perempuan, maling, rumah kebobolan. Tapi nggak ada yang ngaku. Sekarang mah udah jelas. Itu bukan perbuatan makhluk halus, tapi perbuatan manusia. Ya betul. Istri saya aja menangis, Pak. Aduh, ini mah gak bisa biarin. Kita harus bertindak. Ya betul, kita harus bertindak. Malam ini ronda kita bagi dua ya. Bang Emil sama Japir ke arah sana. Saya sama Dika ke arah sini. Nanti kita sergap dari dua arah. Kalau ketemu, langsung bunuh aja bang. Jangan dikasih ampun. Apaan tuh? Coba cek Bang Emil. Cek Bang Emil. Dika cek. Woi, siapa tuh? Kok gak ada ya Bang Emil ya? Jangan-jangan ada yang ngomongin kita. Bisa jadi itu kolor hijau. Waduh, kolor hijau. Kolor hijau. Awas, kolor hijau! Kolor hijau, awas! Nih, kamu ambil uangnya. Nanti kalau kurang, kamu minta lagi kamu. Pokoknya malam ini kita harus tangkap dan habisi dia. Langsung bunuh aja bang. Jangan dikasih ampun.
Wiryo jangan Wiryo. Dia bukan target kamu, dia ada kamu, lepasin Wiryo. Kak, kamu harus berhenti. Jangan nambah dosa lagi. Wiryo, Mas Wiryo. Mas, warga udah tahu semuanya Mas. Mereka bawa penangkal. Mereka siap tangkap kolor hijau. Udah tahu itu kamu kan? Tolong hentikan semua ini, Mas. Ya, biarin mereka nyari. Uang itu lebih penting daripada nyawa mereka. Ngerti kamu? Kamu ini kenapa, Mas? Kamu bukan Mas Wiryo yang aku kenal dulu. Mas Wiryo itu nggak kayak gini. Yang dulu udah mati. Sekarang aku hidup karena uang. Uang yang udah hidupin kita. Kamu tuh nggak ngerti soal apa-apa. Kenapa kamu harus jadi binatang untuk cari makan, Mas? Hah? Kamu pikir kamu tuh pahlawan? Kamu lupa? Hah? Aku yang udah nyelamatin rumah ini. Aku yang udah ngelindungin ibu. Kamu itu cuma numpang. Aku nggak numpang di rumah ini. Aku bertahan di rumah ini karena aku masih nganggap kamu sebagai kakak aku, Mas. Udah, Mas Wiryo, aku mohon kamu pergi sekarang juga. Warga udah mulai datang, Mas. Hentikan semua ini, Mas Wiryo. Kalau mereka ngajak perang, aku siap. Mas jangan, Mas. Mas Wiryo jangan. Mas jangan. Kalau kamu pergi, jangan pernah balik lagi, Mas. Ada apaan tuh? Mas Wiryo, aku mohon hentikan semua ini, Mas. Jangan terus ini semua. Aku mohon, hentikan semua ini. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku nggak mau kamu nyakitin orang terus. Maafin aku, Mas. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Wiryo. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Mas Wiryo ini. Ternyata sama ini Wiryo yang jadi kolor hijau. Iya.
Semua ini karena dosa kita. Kita membiarkan iblis masuk ke rumah ini. Ibu, aku gak minta banyak, Bu. Aku cuma minta ibu kembali seperti dulu. Seperti ibu yang aku kenal. Allah masih sayang sama ibu. Gak usah ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiro hampir bunuh orang, Bu. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah, kamu diam aja, gak usah ikut campur. Aku udah tahu siapa Kolor Ijo itu sebenarnya. Ibu pikir kamu gak tahu. Jadi ibu udah tahu. Terus kenapa ibu diam aja? Justru ibu yang sudah jadikan kakak kamu itu Kolor Ijo. Aku salah. Ibu minta maaf dah. Allah masih sayang sama ibu. Ibu masih bisa berubah, Bu. Masih bisa minta ampun sama Allah. Salah sama kamu, Ibu minta maaf. Ya, Mbak Wulan, seandainya waktu bisa diputar, apa yang akan Mbak lakukan beda? Apa yang Mbak inginkan dari kejadian ini? Saya cuma pengen mereka nggak kenal sama kekuatan mistis itu, Mbak. Nggak pernah tahu caranya dapat uang yang harus dibayar dengan nyawa. Dan apakah Mbak sudah memaafkan mereka? Sudah, Mbak. Karena luka itu bisa sembuh kalau kita berhenti untuk membenci. Saya sangat kagum dengan keteguhan hati kamu, Mbak Wulan. Dan saya doakan supaya kamu sekarang juga lebih bahagia, lebih damai lagi. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia hadir di sini dan membagikan kisahnya. Pemirsa, terkadang hidup membawa kita ke jalan yang gelap. Dan seberapa dalam luka yang dihasilkan, terkadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita tidak hanya saja menyelamatkan orang lain, namun sesungguhnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Wulan yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulya, untuk pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.